Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Di video ini kita bikin sosis Solo. Nah, pakem saya ya, kalau sosis Solo itu lebih banyak telur dibanding terigunya. Jadi aku pakai 2 butir telur, 5 sendok makan terigu dan 15 sendok makan air, serta garam secukupnya aja. Udah, bahannya itu aja teman-teman. Hasilnya lebih kuning tentunya karena kan dari kuning telur itu ya, jadi asli telurnya lebih banyak dibanding terigu. Beda banget kalau kita bikin risol atau risoles ya, lebih banyak terigu dan air dibanding telurnya. Kalau ini aku kasih terigunya tuh dikit aja supaya lebih lentur aja gitu teman-teman. Nah, ini kayak gini ya kurang lebih. Ini langsung digado, langsung dimakan kulitnya. Untuk isiannya bebas ya, bisa lemper, bisa suwir ayam dan lain sebagainya. Yang penting kulitnya itu lebih lembut, halus, kuning ya, karena kan dari pengaruh kuning telur tadi. Yang pasti langsung dimakan sosis Solo itu lentur, halus, enak. Untuk isiannya simple aja. Di sini aku ada bihun yang udah diseduh air panas, terus aku tumis dengan bumbunya, bawang merah, bawang putih, ada jahe, kemiri dan merica. Itu dihaluskan, lalu minyak goreng siapkan, tumis sampai wangi. Kita kasih daun bawang, daun seledri. Lalu seperti ini bihunnya. Tambahkan puyuh ya, telur puyuh. Dan juga ini suiran ayam yang udah diopor, dada ayamnya ini udah aku isi tadi ya teman-teman. Isiannya udah habis suwir ayamnya karena nggak banyak juga, jadi biar tidak terlalu banyak basi gitu. Jadi ayam itu kita goreng, setelah disuir tuh aku goreng, aku tumis. Kenapa? Biar lebih tahan lama aja. Biasanya kan kalau ayam yang udah direbus, yang udah dibumbu itu, kalau kita bikin lemper ya nggak tahan lama, cepet basi. Jadi digoreng, dan kelebihannya ada crunchy-crunchy-nya gitu kalau ayamnya digoreng dulu ya teman-teman, kayak bawang goreng jadinya ya warnanya. Dan ini yang udah aku sebutin tadi ya, bahannya itu 2 butir telur, terigunya 5 sendok makan, airnya 15 sendok makan, garam secukupnya. Udah, aku simple aja, nggak pakai ribet. Jadi memang kalau mau bikin banyak tinggal ditambahin aja resepnya ya. Kita saring sampai halus ya, ini masih gelinder-gelinder. Nah, halus seperti ini ya teman-teman. Dan siapkan wajan anti lengket, lalu kita oleskan minyak sekali aja, asal aja, nggak banyak-banyak minyaknya. Lalu kita masak seperti ini ya, kayak bikin dadar telur. Jadi ini rasanya sebenarnya rasa dadar telur ya kalau bikin sosis Solo itu, karena beda sama bikin risol atau risoles. Yang saya icip sih begitu ya teman-teman, yang saya tahu ya, agak beda dari risol atau risoles. Sama tak serupa ya, sama tapi tak serupa. Telurnya lebih banyak dibanding terigunya. Tapi kalau kita bikin risoles, risol, air sama terigunya jumlahnya lebih banyak daripada telurnya ya. Dan ini langsung aja kita isi dengan suiran ayam, atau juga pakai bihun boleh, ada sosis juga boleh, tergantung dari selera masing-masing ya. Untuk ngegulungnya sama, kita kayak bikin risol aja seperti ini. Dan warnanya cenderung lebih kuning karena mengandung kuning telur ya, jadi lebih kuning dan lentur, halus sekali teman-teman. Betul-betul lentur ya, lentur banget ya. Wow, ini warnanya juga cantik ya, cantik alami dari kuning telur. Ini udah ada yang makan ya, anakku udah makan, udah gak sabar pulang sekolah, jadi dia icip, dia langsung makan ya. Enak ya. Ini juga bisa buat bekalan sekolah, jadi aku bikin buat sekalian aja bekalan sekolah, atau pas pulang sekolah ini pada makan, pada ngemil ya teman-teman. Lumayan, jadinya banyak juga, sekitar ya ada 12 bisa ya, tergantung mau setebal apa. Dan tuh betul-betul dadar telur ini ya. Sebetulnya kalau kita bilang sosis Solo itu dadar telur atau telur dadar yang kita kasih tepung sedikit, itulah intinya ya.
bisa dicampurkan dengan saus sambal, atau bisa juga dicelup sama aneka celupan ya, misalnya apa ya, mayo juga bisa, pedes-pedes juga bisa ya, saus sambal dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.